Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Apakah pengisian dengan pentil ini membuat beres? Iya guys. Ataukah pengisian freon kulkas dengan pentil dengan kapiler ini membuat beres? Betul guys, karena pengisian ini adalah akhir dari setelah kita menguras semuanya dan flashing dan apa saja dan tinggal diisi. Jadi apakah perbedaan dua pentil ini, pengisian ini ada bedanya atau tidak? Saya akan cerita satu persatu dulu. Kalau menggunakan R600, atau gas yang nyala, Anda berakhir ditutup pengisian kapiler guys. Artinya kalau nggak benar-benar ini titis atau jitu, takutnya ada api yang keluar. Artinya ini masih bocor, kemudian kena api akan keluar. Ini kalau menggunakan sebuah kapiler. Kalau menggunakan pentil isi seperti ini, tentu ini tidak ada masalah. Artinya setelah mengisi gas yang nyala, misalkan R600 atau LPG misalkan, atau yang lain yang gas yang nyala, ini tinggal copot selang, kemudian tutup pentil ini, sudah tinggal pulang kalau sudah dingin. Ini adalah menggunakan pentil seperti ini. Kemudian pentil yang seperti ini nih, ini hanya menggunakan pentil disambung dengan sebuah kapiler. Artinya kalau menggunakan kapiler ini, satu, ini sudah pasti karena kebiasaan guys. Jadi sudah karena kebiasaan. Jadi misalkan kebiasaan saya menggunakan kapiler, ini misalkan sudah salas misalkan 2 meter 0,31 atau 0,28, ini saya sudah tenang nongkrong di tas si kapiler ini. Kalau 3 meter saja setiap motongnya 10 cm, ini sudah pasti 30 kulkas. Jadi ini kalau habis 3 meter ini berarti ini 30 kulkas, dan hanya beli 3 meter nongkrong di tas. Kemudian kalau ini 30 pentil seperti ini nongkrong di tas, ini kebanyakan. Kemudian ini kan kalau seperti ini nih, harganya juga lebih dari harga kapiler 10 cm. Artinya harga pentil seperti ini yang ada pipanya panjang sekitar 15 cm atau 10 cm ini harganya berbeda dengan kapiler 10 cm. Saya ntar akan saya terangin ini kelemahan dan kelebihan dari pengisian freon dengan sebuah pentil yang langsung dan pentil yang menggunakan kapiler. Jadi kira-kira kalau seperti ini, saya misalkan ini 30, ini saya perbandingkan 3 meter, sudah nyaman dan ringkas di tas karena saya jauh-jauh pekerjaannya. Kemudian kalau ini kan, kalau pas saya tidak teliti bisa habis, kan saya bingung kalau tidak ada kapiler. Semua ini hanya untuk mengisi guys, jadi ini tidak ada perbedaannya. Semua ini untuk proses pengisian freon, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi hanya untuk ngisi. Misalkan ini dengan menggunakan sebuah kapiler, buka freon full, gas full, dikendalikan dengan lubang kecil, sama proses pengisian. Kalau seperti ini dikendalikan full, memang buka freon full, kemudian dikendalikan oleh si meter gas, tekanannya yang masuk. Karena begitu selang masuk ke pentil ini
Ini sudah pasti masuknya sangat, tekanannya jelas besar guys. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini perbedaannya. Kalau dalam pengisian prosesnya, ini saya buka full freonnya, gasnya saya sampai full juga, kemudian dikendalikan oleh masuknya si kapiler, karena ini lubangnya kan kecil, jadi tetap standar-standar saja. Kalau sampai mengisi berapa PSI ini kan tinggal kira-kira berapa detik saya tutup, kemudian sudah berapa, kan hitungan begitu. Kalau ini dikendalikan murni oleh si meter gas atau PSI setelah freon itu dibuka full, perbedaannya begitu. Kemudian lagi berarti perbedaannya ini lebih murah dan aman disimpan di tas kalau langsung dilas panjang. Oke. Kemudian perbedaan lagi tadi yang bahwa kalau menggunakan LPG yang jenis nyala ini R600, kalau pentil seperti ini aman, sudah beres, Anda cabut meter gas, kemudian kunci, ditutup pentilnya, kencengin, sudah beres. Kalau seperti ini 10 cm, ini kalau nggak yang biasa, ini takutnya ada bocor kan, bisa saja kan Anda elas, karena kan malahan keluar api. Makanya kalau saya kelas R600 ini, sebelum ujung ini saya sudah lilit dengan kain yang basah. Artinya dari mundur 5 cm misalkan ini dingin, jadi nggak sampai maju ini kena panas, kira-kira begitu. Jadi ada trik-triknya tersendiri. Ini jelas sudah karena kebiasaan guys. Oke. Kemudian kelemahan dengan pentil seperti ini, kalau Anda ada masalah, misalkan Anda masalah, pentil ini sudah ditutup dan ngepres ke bodi si kompresor ini, kalau ada masalah kebocoran di filter atau di pipa apa, ini Anda mau flushing dengan kompresor ini harus dipotong lagi dan Anda sambung. Jadi semakin ngepres. Makanya saya kalau setiap ngisi dengan pentil isi seperti ini, pasti saya panjangin sekitar, saya masukin pipa kecil lagi sekitar 6 atau 7 cm. Kalau ada masalah tinggal saya potong, masih ada sisa, kira-kira begitu. Kelemahan pentil ini karena kompresor panas, pipanya panas, bodinya panas berhari-hari. Di dalam pentil ini ada karet, jadi karet untuk supaya tidak keluar lah, namanya pentil. Ini saya berapa kali ada kelemahan seperti ini, jadi rembes freonnya ini keluar karena getar dan panas. Jadi kira-kira begitu. Keuntungannya kapiler ini, kalau sudah dipotong dan dielas, ini sudah pasti tidak ada kebocoran di bagian pengisian. Saya bilang di bagian pengisian, bukan bagian lain guys. Jadi ini perbedaannya. Jadi sama saja fungsinya untuk ngisi, tapi yang jelas ada kelemahan dan kelebihan. Oke. Ini harganya hitungannya lebih tinggi dari yang ini. Kalau ketemunya ini motongnya 10 cm. Kemudian kelemahannya ini, kalau ada gas yang diisi Anda nyala, ini harus ekstra hati-hati, karena ini akan dipotong 10 cm atau berapa cm, kemudian Anda las, kalau masih bocor akan apinya malah nyembur. Kalau yang seperti ini, pentil seperti ini, kelemahannya ini kalau lama-lama ini rembes. Tapi untungnya kalau menggunakan gas yang nyala, ini Anda tinggal copot saja selangnya, tutup, langsung tinggal pulang kalau sudah beres. Kira-kira begitu. Jadi ini dua pengisian kulkas atau pentil pengisian kulkas
yang berbeda, fungsinya sama, ada kelemahannya dan kelebihannya masing-masing guys. Ini luar biasa nih, sudah 6 hari ini nggak pagi nggak sore wilayah saya Banyumas ini diguyur hujan guys. Mudah-mudahan sehat semua, rezekinya lancar, para pemula mudah-mudahan gampang mengerjakan sesuatu jenis pendingin, dan Anda sehat selalu guys. Malam guys.